Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelvi Atifa. Di sini saya akan memaparkan isi-isi makalah dari kelompok 1 dan 7. Baik, yang kelompok 1 tentang definisi syariah, fikih dan usul fikih. Syariah adalah hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu fikih, ilmu yang mempelajari penerapan hukum praktis dari syariah. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang mempelajari metode untuk menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya, sejarah fikih. Yang pertama, masa Nabi Muhammad 610 sampai 632 Masehi. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga, masa Tabi'in dan Tabi'ut 661 sampai 750 Masehi. Yang keempat, masa klasik dan pembentuk mazhab fikih 750 sampai 850 Masehi. Yang kelima, masa kodifikasi 850 sampai 1250 Masehi. Yang keenam, masa kemunduran 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketujuh, masa modern dari 1800 Masehi sampai sekarang. Kemudian ada perbedaan serta hubungan dalam syariah, fikih dan usul fikih. Syariah adalah hukum tetap yang abadi. Fikih adalah penafsiran manusia yang bisa berubah. Sedangkan usul fikih adalah metodologi untuk menggali dan menetapkan hukum. Lalu ada hubungannya syariah sebagai dasar, usul fikih sebagai metodologi, dan fikih sebagai aplikasi praktis dalam kehidupan. Terakhir, tujuan dan kegunaan untuk mempelajari fikih. Yang pertama, tujuannya untuk mewujudkan kehidupan berdasarkan syariah. Kedua, dekatkan manusia kepada Allah. Yang ketiga, mengatur hubungan sosial yang adil. Sedangkan kegunaan, atur kehidupan dan melindungi hak individu. Yang kedua, menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya, kelompok 2 yang berjudul pengertian fikih. Fikih mencakup berbagai perbuatan mukallaf seperti halal, haram, dan wajib, dan mubah. Fikih pula berarti ilmu yang mengatur hukum syariah. Selanjutnya, sejarah perkembangan fikih. Pada masa Nabi Muhammad SAW, fikih berkembang melalui wahyu yang diturunkan dalam 2 periode, yaitu Mekah dan Madinah. Sejarah perkembangan fikih pada masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, fikih berkembang melalui ijtihad. Para sahabat, mereka mengandalkan Al-Quran dan hadis untuk memutuskan hukum. Sejarah perkembangan fikih pada masa Imam Mazhab. Pada masa abad ke-2 sampai ke-4 Hijriah, fikih mengalami kodifikasi besar dengan lahirnya 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang terakhir, sejarah perkembangan fikih pada masa kontemporer merupakan respon terhadap pada masalah-masalah terbaru yang tidak teratur dalam fikih klasik. Kemudian, kelompok 3 yang berjudul tentang pengertian toharoh. Toharoh sangat penting bagi umat Islam karena syarat sahnya ibadah tertentu. Seperti sholat, toharoh memiliki arti bersih dari hadas dan najis. Toharoh terbagi menjadi 2 macam, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Jenis dan macam-macam air. Air dibagi beberapa jenis, yaitu air yang mensucikan, kemudian air suci yang tidak mensucikan, air najis, dan air mutanajis. Kemudian pengertian tayamum, wudhu, dan mandi wajib. Tayamum adalah
pengganti wudhu apabila tidak menemukan air atau orang yang sedang sakit. Wudhu adalah proses untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti bersetubuh, haid. Kelompok 4 yang berjudul sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat berasal dari kata yang artinya adalah doa yang menjadi syarat sahnya sholat. Badan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, tempat sholat harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, sudah masuk waktunya sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, berakal. Ketujuh, sudah balik. Yang kedelapan, Islam. Yang kesembilan, suci dari hadas. Pengertian sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan setiap muslim sudah balik dan berakal, laksanakan 5 kali sehari. Macam-macam sholat fardu seperti zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tata cara pelaksanaan sholat fardu: niat sholat, berdiri, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku dengan tumak ninah, i'tidal, sujud 2 kali dengan tumak ninah, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, membaca doa tahiyat akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca salam yang pertama, dan kemudian tertib. Selanjutnya, saya akan membahas kelompok 5 yang berjudul kewajiban terhadap jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah dengan cara sesuai syariat. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Tata cara mengurus jenazah: jenazah ditempatkan di tempat tinggi dan ditutup auratnya. Bersihkan mulai dari vital dengan air wangi, sabun. Wudukan dengan air daun bidara. Mengafani jenazah: siapkan kain, 3 kain untuk laki-laki dan 5 kain untuk perempuan. Jenazah diletakkan di atas kain kafan dan tangan diluruskan atau disedekapkan ke dada. Pastikan lubang-lubang jenazah ditutup dengan kapas dan auratnya tertutup. Ikat jenazah dengan tali mulai dari kaki hingga kepala dan pastikan ikatan tidak terlalu kencang. Kemudian menyolati jenazah. Imam berdiri di sisi kepala untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan, imam berdiri di sisi bagian pinggul jenazah. Niat dalam hati, takbiratul ihram, dan membaca ta'awuz dan membaca al-fatihah tanpa doa iftitah dan surah-surah pendek yang lainnya. Takbir kedua, membaca sholawat. Takbir ketiga, mendoakan jenazah. Yang takbir keempat, membacakan doa. Terakhir, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Sholat jenazah dilakukan berdiri tanpa ruku dan sujud. Kemudian, menguburkan jenazah. Lubang kubur harus sesuai sunnah. Memperdalam dan memperlebarkan lubang kubur. Jenazah dihadapkan ke kiblat, dimiringkan ke kanan. Doa sesudah meletakkan jenazah di kubur. Jenazah disandarkan dengan batu atau tanah agar tidak terletak. Menutupi kubur dengan tanah dan meninggikan sedikit. Menandai kuburan dengan batu atau dengan tanda yang lainnya. Kemudian disunahkan untuk mendoakan bersama-sama agar jenazah diampuni dosa-dosanya. Kemudian kelompok 6 yang berjudul tentang pengertian puasa. Puasa adalah menahan makan dan minum dan bersetubuh sejak fajar hingga maghrib dengan niat dan syarat keadaan tertentu. Syarat wajib puasa: yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat mampu berpuasa, yang kelima mukmin. Syarat sah puasa: yang pertama Islam,
Yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas. Nah, puasa, berbuka cepat, makan sahur, doa berbuka. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu bersetubuh, makan dan minum, mengeluarkan mani atau onani, muntah dengan sengaja. Selanjutnya ada jenis-jenis puasa: puasa wajib, puasa makruh, puasa haram, puasa sunnah. Kelompok 7 yang berjudul tentang definisi zakat. Zakat termasuk salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Zakat diharapkan dapat menumbuhkan keberkahan. Jenis-jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat emas. Benda yang wajib dizakati: emas, perak, uang, dan surat berharga. Hasil perniagaan, hasil pertanian, perkebunan dan perhutanan, hasil peternakan dan perikanan, hasil pertambangan, pendapatan dan jasa, serta temuan kadar pembayaran zakat terbagi menjadi 4. Yang pertama, zakat penghasilan. Yang kedua, zakat fitrah. Yang ketiga, zakat mal. Terakhir, zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari total harta. Penerimaan zakat. Yang pertama, ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga amil, yang keempat rikob, yang kelima mu'alaf, yang keenam gorim, yang ketujuh fisabilillah. Sekian pemaparan makalah-makalah yang sudah saya ringkas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.